Saudara, prosesi siraman menjelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono berlangsung hari ini. Nah, kita akan bahas soal prosesi siraman dalam adat Jawa ini bersama narasumber budayawan Solo, ada Bapak Bambang Irawan yang sudah bergabung secara daring. Sugeng Enjang, Pak Bambang, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Wilujeng Ijing, Mbak Valen. Salam sehat juga. Ya, Pak Bambang, jadi kalau kita ngobrolin soal siraman ini kan sebenarnya salah satu rangkaian jelang pernikahan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam adat Jawa ini apa saja sih Pak proses dari siraman ini ya? Kita tahu sebenarnya kalau dari filosofi siraman sendiri istilahnya mandi, membersihkan raga gitu. Tapi apakah ada makna lain ya Pak di dalam proses siraman di adat Jawa itu? Baik, jadi saya mulai dari tata cara adat pernikahan mantu ya, atau mantunya orang Jawa, terutama di wilayah Surakarta yang bersumber dari Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Sebetulnya ini siraman itu rangkaian dari sekitar 12 urutan tata cara, tetapi mantu itu sebetulnya urusan keluarga perempuan, bukan urusan keluarga laki-laki. Jadi tata cara adat mantu itu yang penting adalah di keluarga perempuan. Nah, keluarga laki-laki, mempelai laki-laki biasanya mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan. Nah, salah satunya adalah siraman. Biasanya dulu juga calon mempelai laki-laki itu juga ditempatkan di rumah sendiri di dekat rumahnya keluarga mempelai perempuan, namanya nyantri. Sepertinya dipingit, juga dipingit gitu. Nah, biasanya dulu dilakukan siraman di tempat nyantri itu. Nah, sekarang ini boleh juga dilakukan, atau karena sekarang Pak Jokowi ada rumah juga di Solo sehingga melakukan prosesi siraman itu ada di rumah beliau sendiri. Itu juga tidak ada masalah sebelum kemudian besok mengikuti seluruh rangkaian tata cara adat mantu pernikahan adat tata cara Jawa di Yogyakarta. Itu Mbak. Nah, terus dari makna siraman sendiri apa Pak Bambang? Kita tahu ya siraman itu ya kayak siram. Dari kata siram kalau bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan itu mandi ya, membersihkan raga dari kotoran. Tapi apakah ada filosofi mendalam yang lain di balik kata siraman itu? Baik, siraman ini intinya tidak hanya membersihkan fisik dari kotoran fisik, tetapi juga sebetulnya makna yang tersirat adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan rohani. Jadi di jiwa dan raga gitu, raga dan jiwa. Jadi kebersihan lahir batin, jadi itu dibersihkan menggunakan siraman itu, menggunakan tata cara atau upacara siraman itu. Begitu, Mbak. Nah Pak, tadi kan sebelum kita masuk ke proses siraman itu kan ada eh, hal-hal lain juga yang sebagai pelengkap proses siraman ini. Kalau tadi dilihat termasuk juga pada gambar ini di rumah Pak Jokowi itu tadi sudah terlihat bahwa Pak Jokowi selaku orang tua dari Kaisang Pangarep itu tadi memasang sejumlah hal di depan pintu masuk rumah itu kayak blek KTP, terus juga tuwuhan. Nah itu sebenarnya apa Pak? Baik, sebenarnya kalau dari keluarga laki-laki itu tidak perlu sekali untuk memasang blek KTP. Jadi Oh blek oke. KTP itu tidak perlu memasang blek KTP karena yang sekali lagi yang punya kerja itu adalah keluarga mempelai perempuan. Akan Oke. tapi sekarang ini juga karena perkembangan zaman, keluarga laki-laki yang ingin punya kerja juga ikut-ikutan memasang blek KTP. Sebetulnya blek KTP itu tradisi di mantu untuk memang keluarga perempuan. Jadi memang yang memiliki kompetensi untuk melakukan rangkaian acara pernikahan itu di keluarga perempuan. Kalau dalam tata cara adat Jawa, hanya karena sekarang ini berkembang, lalu juga di keluarga laki-laki juga melakukan upacara tadi atau tata cara menaikkan blek KTP. KTP itu anyaman Oke. daun kelapa, blek itu penuh. Jadi kemudian karena dulu ceritanya
ketika Ki Ageng Selo itu Ki Ageng Tarub itu punya kerja, itu rumahnya tidak terlalu besar, maka supaya kelihatan besar, kemudian dan sebagainya dikasih blek KTP itu, anyaman babu itu penuh jadi blek KTP begitu. Kira-kira begitu. Termasuk tuan. Tuan itu sebetulnya kalau di keluarga mempelai laki-laki itu juga tidak terlalu diperlukan, tetapi memang karena sekarang perkembangan zaman juga kemudian juga di keluarga laki-laki kemudian dipasangi tubuhan, seolah-olah kemudian keluarga laki-laki juga punya kerja. Yang punya kerja itu kalau di dalam tata cara adat Jawa itu adalah yang perempuan. Nah, memang tuan ini mengandung banyak banyak makna yang tersirat dan tersurat di situ. Tuwuh itu tumbuh. Jadi sebetulnya itu perwujudan dari doa agar nanti mempelai berdua itu menumbuhkan generasi yang lebih baik, lebih berkualitas daripada sebelumnya. Begitu, Mbak. Oke, tuwuhan itu tumbuhan apa saja Pak yang ada di dalam tuwuhan yang harus ada di prosesi ini? Oh, Kalau tadi banyak, Mbak. dilihat ini ada kayak pisang raja gitu ya, terus ada apa lagi sih Pak? Ya, itu pisang raja tapi ada tuntutnya itu ada yang ujungnya itu, Mbak. Jadi itu melambangkan bahwa pengantin itu diharapkan nanti menjadi kehidupan yang mulia, yang baik serba Layaknya baik. raja gitu ya Tapi Pak ya? kemudian ya dulu kan referensinya selalu hidup enak, hidup nyaman, hidup berkelimpahan itu kan raja. Oleh sebab itu pisang raja. Kemudian tuntut itu untuk lambang kalau bahasa Jawa itu manembah, beribadah. Jadi apapun orang itu memohon kepada Yang Maha Kuasa dengan ibadah untuk agar hidupnya itu nanti serba baik. Begitu kira-kira. Itu yang itu pisang. Ada lagi itu tadi kelihatan Ibu Jokowi masang ada padi ya, dalam bentuk gabah itu padi itu. Nah, padi itu juga lambang dari pangan. Jadi diharapkan nanti pengantin di dalam mengarungi rumah tangga itu tidak kekurangan pangan, selalu terpenuhi. Jadi itu 2 ikat biasanya kalau yang di ini. Tidak hanya itu, ada namanya daun alang-alang. Itu juga diharapkan nanti pengantin itu dalam mengarungi hidup jauh dari godaan, jauh dari halangan dan sebagainya. Ada lagi daun kluwih gitu ya. Daun kluwih itu ya diharapkan nanti pengantin dalam mengarungi kehidupannya itu akan selalu mendapatkan kehidupan yang serba baik, serba lebih baik dari sebelumnya. Luwih dari diambil dari kata-katanya itu ya. Ya ada daun dadap serep dulu, tapi kita tidak tahu detailnya ya karena tidak tahu di kameranya. Jadi dadap serep itu agar semua yang tidak baik bisa disirep dan sebagainya. Juga ada daun opo-opo. Nah ini sudah sangat jarang ditemukan, semoga semuanya nanti berjalan tanpa ada arang meritam, tidak ada apa-apa gitu. Oke, nah itu kan tadi, iya Pak Bambang, itu kan tadi hal-hal yang harus ada dipasang di sekitaran rumah yang sebagai diharapkan bisa menjadi penolak bala. Nah tapi kalau misalnya untuk pantangan terhadap 2 calon mempelai ini juga ada kekhususankah Pak? Karena kan sebelumnya kita tahu ada kewajiban untuk pingitan. Nah itu sebenarnya berapa lama sih durasinya, atau itu sebuah kewajiban, atau sebenarnya ada hal-hal lain lagi yang juga harus dijalani calon pengantin ini Pak? Baik, kalau ada di keraton atau di Pura Mangkunegaran, memang yang namanya pengantin itu dipertemukan pertama kali ya pada saat tata cara panggih, upacara panggih. Panggih Bahkan itu pada berarti saat setelah ijab atau seperti setelah apa? nikah, nikah pun Oke, itu pengantin putri tidak dikeluarkan atau tidak mengikuti upacara eh, ijab pemberian kabul. akad, penyerahan akad Ya, itu. penyerahan akad. Jadi memang dulu
makanya di keraton itu ada keputren. Keputren itu memang semua putri raja, jadi semuanya tinggal di sana juga, tidak boleh keluar dibatasi. Bahkan sekolah saja gurunya yang diberikan diundang ke keraton untuk memberikan pelajaran. Jadi memang tidak sebebas sekarang. Nah, kemudian tata cara itu tata cara itu kalau dalam bahasa Jawa Toto Coro itu adalah upacara dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tata cara seperti itu kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat. Lalu kemudian ada tata cara penyitaan. Jadi seolah-olah sebelum di akad nikah, pengantin calon mempelai putri itu harus dipingit dulu sementara waktu, ya bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung kuatnya berapa hari. Maksud saya itu agar juga menjaga keselamatan, artinya agar juga lebih berkonsentrasi, lebih dapat mempersiapkan diri fokus karena rangkaian upacara adat itu panjang, Mbak. Ya. Dulu bisa berhari-hari. Nah, sekarang kan dipadatkan, sehingga seolah-olah sehari 2 hari, paling pol 3 hari selesai. Kalau dulu panjang sekali sehingga pengantin itu, calon mempelai itu harus mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk mengikuti semua rangkaian acara itu supaya khidmat, supaya karena tata cara adat Jawa itu isinya semua doa yang diwujudkan di dalam rangkaian tata caranya dan rangkaian barang-barangnya itu semua adalah Iya, perwujudan doa doa dan ada kepada makna mempelai tersendiri di situ. ya. Iya, Pak Bambang, kalau kita lihat dari tadi itu ketika live report teman-teman yang ada di lapangan itu menyebutkan bahwa air yang digunakan untuk proses siraman ini diambil dari 7 sumber mata air. Nah ini kenapa harus 7 dan kemudian sumber air ini bebas dipilih untuk masing-masing keluarga atau memang sudah ada pakemnya sih Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya pakem untuk mengambil 7 sumber itu juga tidak ada benar gitu. Hmm, Tidak ada secara tekstual pun juga tidak ditemukan. Cuman kalau di keraton itu ya di keraton sendiri dari air yang ada sumber di keraton. Kemudian kalau di luar karena sekarang sangat mudah berkembang, kemudian ingin barangkali mendapatkan katakanlah energi dari sumber air yang di mana tempat sumber air itu berada, energi baiknya diambil sehingga diharapkan nanti dari sumber itu bisa memberikan dampak pada siraman itu lebih baik, bisa membersihkan jiwa dan raga calon mempelai itu lebih baik. Nah, mengenai 7 itu juga tidak harus ada yang 5, ada yang 7, bahkan ada yang 9. 7 itu biasanya dikaitkan dengan menghormati hari yang 7 pemberian Tuhan itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau 5 hari pasaran, kemudian oke. pasaran Jawa maksud saya, ada Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Pagi. Kemudian kalau di 9 itu lubang yang ada di manusia yang harus selalu dijaga kebersihannya, selalu dijaga kebaikannya dan sebagainya. Jadi ini hanya doa-doa saja agar semua lebih bagus, termasuk pemilihan sumber. Nah, itu biasanya di mana sumber yang dianggap akan memberikan dampak, nah ini dalam tanda petik energi yang baik kepada nanti calon mempelai berdua. Karena Solo dan Jogja ini kan sumber airnya melimpah, Ya. karena di situ ada Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan selalu sumber airnya di mana-mana melimpah. Ya, oke. Iya, tentu menarik jika berbicara mengenai adat istiadat pakem yang harus dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dan juga wanita, calon nganten begitu ya Pak Bambang ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pak Bambang, tentu masih banyak hal-hal yang perlu saya tanyakan di sini termasuk juga siapa nanti yang akan melakukan atau yang menyiram memandikan calon mempelai pria dan wanita ataukah ada kekhususan sendiri untuk mereka-mereka nanti yang bisa memandikan calon mempelai ini. Tetap bersama kami Pak Bambang, nanti kami masih akan lanjut Baik, Mbak bersama Valen. Anda. Tetap bersama kami saudara, hanya di Sapa Indonesia Pagi.